Ya, apakah selama pembacaan ini ada yang janggal atau ada yang salah? Coba kita putarkan lagi pernyataan. Tanggal 22 Maret tahun 2024. Tanggal 22 Maret tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno. Ya, teman-teman, KPU sudah mengumumkan hasil Pilpres 2024. Namun yang membuat kita itu agak bingung ini, Ketua KPU Hasyim Asy'ari harusnya kan tadi malam itu tanggal 20 Maret 2024. Kenapa ya Hasyim Asy'ari itu menyebut tanggal 22? Nanti kita lihat sama-sama teman-teman, dan itu juga dibahas di salah satu stasiun televisi. Kenapa? Ada apa? Dan juga terlihat dari muka Hasyim Asy'ari ini ada semacam tekanan begitu. Ketika dia membacakan itu terlihat suaranya bergetar, kayaknya mau menangis begitu ya. Apapun itu teman-teman, selamat buat Pak Prabowo ya, menang ya. Kita lihat ini di Kertanegara seperti apa kondisinya, kita lihat sekilas saja teman-teman ya. Yang memilih 02 kita hormati, yang memilih 01 kita hormati, yang memilih 03 kita hormati ya. Kita bersatu. Sama Titi Soeharto, apakah nanti balikan ya? Maaf ya, dipilih oleh sang pemilik rezim, bukan rakyat. Aku rakyat, aku milih Pak Prabowo. Aku nggak sendirian guys, banyak rakyat-rakyat yang lain nih yang milih Pak Prabowo. Coba komen di sini. Bukan dipilih sama 1000 malaikat yang nggak tahu bener atau enggak. Kalau kita bener guys, tulus dari hati, milih Pak Prabowo. Lanjutkan Pak, lanjutkan Indonesia emas. Karena Indonesia ingin berkelanjutan guys. Yakin bukan menjadi Indonesia emas? Dirubah-rubah lagi dari nol lagi. Capek. Mendingan lanjutkan, kerja Pak Jokowi itu udah bagus guys. Jadi jangan lagi dirubah-rubah, habis-habisin anggaran. Oke guys. Abah ya Abah, susah terima kalah. Saudara sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Versi KPU. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka, menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. KPU sudah buat keputusan. PKS ini Mardani 02 menang. Mardani Alisera. Saatnya hak angket segera dijalankan. Insya Allah itu akan membuat rakyat kian tahu seperti apa kualitas pemilu kita. Terima kasih. Oke. Juara nomor 1 menang, ya Allah, menang ya Allah. Ya ampun. Turun berduka cita untuk kekalahan ini. Pendukung Pak Anies. Mana air matanya? Pendukung Pak Anies lucu-lucu banget. Sampai pura-pura pingsan. Mana air matanya, Bu? Ya Allah. Kenapa Abah kalah, ya Allah? Sia-sia perjuangan kami. Ya Allah. Ngece ini. Ya Allah, kenapa Abang gak menang, ya Allah? Yang nomor 1 kalah, tapi 2 tetap bahagia. Buat dagang sayur, nyari sendiri. Buat ngempain anak cucu. Malu-malu, belum malu. Kalau harga pada mahal, lo pada ngeruang-ruang. Jokowi cepat serahkan mandat siapa ke lagi? MPR.
MPR serahkan mandat ke UNAM, Ke dia. baru NKRI beres. Dan sampai negara Kristen Indonesia, NKRI itu Jokowi bego, botol. Tentunya kami mengharapkan Apalagi? dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 002. Oh, Gibran nggak boleh ikut. Diganti calon wakilnya, silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Ini. Tadi kita memang belum bisa memastikan Sebut apakah ini salah ada kesalahan atau tidak, tapi tanggal. kita akan putarkan sekali lagi supaya narasumber kita juga bisa mendengar bersama ya. Apakah selama pembacaan ini ada yang janggal atau ada yang salah? Coba kita putarkan lagi pernyataan dari Ketua KPU RI Hasyim Asyari berikut ini. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2024, tanggal 22 Maret tahun 2024, Tanggal 20. Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 bertempat di ruang sidang utama lantai 2 Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta, menetapkan 1. Bapak Ibu sekalian, ini masih berita acara ya. Nanti jadikan ukuran mulai jam berapa bisa mendaftarkan itu nanti ketika pembacaan SK. 1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden A. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.400. Mbak Titi, saya langsung ke Anda ini, Mbak Titi. Kenapa kok tanggalnya berbeda? Bagaimana KPU ini bekerja dalam pemilu 2024 ini, Mbak Titi. Ketika seorang ketua KPU Hasyim Asyari di awal sudah salah begitu, menyebutkan tanggal hari ini yang seharusnya 20 Maret disebutkan 22 Maret. Anda melihatnya seperti apa sebenarnya? Apa yang terjadi nih, Mbak Titi? Ya, ini kan memang konsekuensi dari sesuatu yang mepet atau injury time. Ada potensi kesalahan atau ketidakcermatan teknis itu menjadi akhirnya tidak terhindarkan. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika prosesnya terlalu mepet dengan batas, akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk melakukan pencermatan secara optimal. Ini baru pertama kali di dalam sejarah kita melakukan rekapitulasi. Mic-nya mati. Mic-nya mati, Mbak. Mohon maaf Mbak Titi, mic-nya juga ada masalah. Ya. Ini bukan karena mepet ya, tapi karena durasi kita sudah panjang, kita ganti dulu. Oke, silakan diulang Mbak Titi. Di dalam selama saya mengikuti ya, saya mengikuti langsung di KPU itu sejak 2014 di kantor KPU. Ini baru pertama kali proses pembacaan penetapan hasil pemilu itu dilakukan skors di tengah jalan. Kalau kita dengar tadi kan kesalahan penyebutan tanggal 22 Maret begitu ya. Kalau di pengadilan ya Pak Henry kita bisa lakukan renvoy misalnya kan, menyebutkan saya koreksi dan nanti akan perbaiki di dalam dokumennya begitu. Tapi ini kalau sampai diskors dan diperbaiki, saya duga bukan hanya soal tanggal, tapi ada hal yang lebih substansial atau krusial lainnya yang perlu diperbaiki. Tapi ini memang menjadi tantangan ketika proses dibuka dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira ilustrasi hari ini juga akan dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi nanti ketika bersidang. Nah, apa yang terjadi mungkin sepele, tetapi publik akan punya penilaiannya tersendiri soal tadi. Salah satu prinsip penyelenggara pemilu itu adalah profesional. Kok bisa profesional itu salah? Dia harus mengindikasikan kepastian hukum, ketertiban, profesional di dalam bekerja. Nah, ini kan wajar kalau kemudian ada keraguan karena ini puncaknya. Ini adalah proses di mana semua orang menunggu. Makanya pembelajarannya adalah jangan pernah melakukan sesuatu injury time. Termasuk juga kepastian dan ketepatan prosedur ya. Janjinya jam 20 bergeser terus. Apalagi ini kan yang diundang hadir itu bukan orang sembarangan. Petinggi juga ikut menyaksikan. Tetapi yang paling penting publik seluruh Indonesia. Ya, halo. Ketemu lagi nih. KPU telah menetapkan siapa pemenang pemilu kemarin ya. Tapinya biasa-biasa aja. Saya pikir akan ada keriuh rendahan perayaan yang luar biasa gitu. Setidaknya ada keramaian lah. Setidaknya juga di tempat saya yang menang juga itu, paslon nomor 2 itu. Tapi semuanya tuh lempeng, diem, adem, tidak ada, seakan-akan tidak ada pengumuman gitu. Nah, saya ketemu beberapa di antara mereka, saya tanya, menang ya? Mereka senyum-senyum malu gitu kan. Ini disclaimer aja ya, ini mungkin pikiran saya aja, opini saya aja. Apa mereka menyesal atau apa mereka berpikir kemarin hanya apa gitu. Tapi pas saya tanya lagi kenapa dia aja bukannya senang gitu kan. Dia bilang aduh, nama juga ikut-ikutan aja Pak, rame-ramean katanya gitu. Ikut-ikutan doang. Iya Bang, cuman asik-asik aja katanya gitu kan. Fatal banget ya. Cuman asik-asik aja katanya gitu kan. Ya sudah, mau apa lagi?
semua juga melihatnya mungkin sesederhana itu masyarakat, ya. Yang heboh itu ya para elit politik dan para akademisi yang bisa memikirkan ke depannya bagaimana gitu, yang bisa memprediksi, yang bisa memperkirakan dan bisa mengkalkulasi apa kejadian yang akan terjadi nanti gitu. Tapi masyarakat yang mungkin nggak tahu apa-apa gitu ya, hanya seneng-seneng aja, joget-joget, oke gas gitu misalnya gitu, ya udah gitu-gitu aja gitu. Nanti kalau susah juga dia bilang, ya kok susah ya gitu. Terus kemudian ya udah, saya juga pun diam aja, ya sudah lewat. Saya bilang juga, saya juga merasa ya sudah, kita harus move on ya, tinggal menyerahkan pada elit politik, pada DPR kalau mau hak angket dilanjutkan. Kalau memang ada indikasi kecurangan mau dituntaskan ya tuntaskan. Kalau enggak ya sudah, kita terima semuanya apa adanya, dan prediksi itu ya tinggal kita tanya kepada para ahli dan kita lihat nanti kejadiannya gimana gitu. Itu aja sih yang saya ingin sampaikan ya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini banyak berkahnya dan gak terlalu panas banget nih beberapa hari ini ya. Nih guys, kalau pendukung 02 kalau berkomentar ini, dengerin kata-kata saya ini, begitu ya, saya akan baca teks ini, begitu, begini begitu. Kasihan kasihan katanya, sabar ya anak Abah katanya, Abah tetap jadi presiden kok untuk pengikutnya yang bodoh katanya. Begitu, pokoknya kalau 02 ini bilang bodoh terus, begitu. Padahal yang bodoh itu yang mengatakan begitu, begini begitu. Kebanyakan begitu, begini. Padahal itu yang dungo, yang persis kayak junjungannya itu ya 02 begitu, sama pendukungnya itu yang sering komen itu mencaci orang, memfitnah itu segala macam itu berada di 02. Ya. Komentarnya itu yang memfitnah itu memang ada di kubu 02, ya. Meskipun fitinya banyak yang bohong. Begini biar tahu kamu. Begitu. Pokoknya kalau pendukung Wowo dan Movie ini, pikirnya biasanya itu ketawa. Begitu. Terus kalau bikin fitih itu, kalau lagi memfitnah Bapak Anies itu, bikin fitih dikasih ketawa. Begitu. Seakan-akan itu gimana meremehkan. Pendukung Pak Anies ini. Kirain nggak ngaruh. Begitu. Tetap Bapak Anies Baswedan. Ya. Boleh. Pak Prabowo, kata yang nenek itu, Pak Prabowo itu nyungsep ya ke dalam jurang apa segala macam. Pokoknya sama pendukungnya nanti nyungsep. Begitu dia menang apa segala macam. Menang gimana? Tapi tidak dilantik, pusing namanya itu. Kolang sudah. Begitu. Makanya jadi orang itu harus jadi orang yang cerdas. Gitu. Bukannya ayo. Teman ikut gini, ikut juga. Harus mikir dulu, diperbandingkan di presiden itu, ya. Kalau cari presiden itu cari presiden yang lincah, yang cerdas, begitu, ya. Tapi menurut saya, guys, kalau cari presiden itu cari presiden yang cerdas, begitu ya, yang pintar bahasa Inggris, ya. Kalau pergi ke luar negeri, misalkan ketemu pejabat yang ada di luar negeri itu, apa namanya itu, ngomong bahasa Inggris tidak usah diterjemah, begitu ya. Tidak kayak Wiwi lah, begitu ya. Kalau Wiwi kan harus pakai penerjemah, harus pakai kertas gini, begitu dibaca bahasa Inggris ini, begitu ya, harus diterjemah, begitu untuk bersahabat TikToker dimanapun Anda berada, begitu. Terus yang kedua, guys, cari pemimpin ya yang bukannya joget-joget ya, guys ya. Cari yang pintar sholat gitu, yang pintar berdakwah, pintar ngomong, begitu sesuai. Pintar ngomong. Begitu, bukan kayak junjungan 02. Begini, nol, biar tahu kamu, ya. Ini Bagidel ini berkomentar ini dari kemarin. Begitu. Pokoknya bukan main-main itu kalau 02 itu, kalau mencaci itu begitu. Tapi kalau saya, guys, kalian mencaci di komentaran saya, tidak apa-apa kalau saya, guys. 02 pet. Memang saya pikirin kalian itu apa namanya bilang gini, itu ini itu. Ngelemes kata orang Madura. Begitu. Dibilang pate apa segala macam dengan bahasa Madura, aduh, saya nggak mikirin. Begitu, yang penting Bapak Anies Presiden Indonesia. Merdeka. Jamin 02 ini bergetar-getar. Gemeteran ini, lihat saya, guys, itu ya. Lihat VT saya kayak ini gemeteran, begitu. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya melawan terus, begitu. Nyocos kamu ini agak segala macam ini, apa ini bla bla segala macam. Nggak akan pernah takut, guys. Ya. Dikarenakan saya di jalan kebenaran, guys, begitu. Tetap Bapak Anies Baswedan di hati. Insya Allah Bapak Anies ini menang nanti, ya. Begitu. Nah, terus yang keempat, guys, ya, yang keempat aja, ya. Nggak tahu yang keberapa udah. Ngawur ya. Yang keempat, guys, kita apa itu namanya? Misalkan kamu menyesal mendukung 02,
kita beralih ke 01, tidak apa-apa guys. Begitu, meskipun kamu sudah terlanjur nyoblos 02, tidak apa-apa guys, beralih sekarang. Saya cuma butuh doanya dari sampean. Haha, kalau mau begitu. Begini. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa tetap ya. Saya cuma minta doanya untuk ke para ulama begitu. Begini mungkin para ulama ya. Ya apa itu namanya ya? Mungkin dosanya terlalu rendah daripada saya ya, begini ya. Saya cuma minta ke ulama ya, meskipun bukan ulama, untuk teman-teman seperjuangan yang mendukung Bapak Anies, saya mohon doakan Bapak Anies insya Allah jadi presiden. Begitu salam dari Arab Saudi. Begitu salam perubahan, tetap bersama Bapak Anies Baswedan. Begini cerot. Jadi pusing ya lihat ini VT-nya pendukung Pak Anies. Aduh, ini kebanyakan memang pendukung Pak Anies yang di media sosial ini masih nerocos saja, bingung, masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Kalau pendukung Pak Ganjar sih ya kebanyakan legowo, ya sudahlah, paling mengungkit-ungkit kenapa dulu nggak milih Ganjar, kemudian di Jawa Tengah katanya tenggelamkan Ganjar, tenggelamkan PDI. Jadinya malah Jawa Tengah yang tenggelam. Secara keseluruhan pendukung Pak Ganjar itu legowo teman-teman, legowo karena memang posisinya juga nomor 3. Kemudian ini yang paling nggak legowo kebanyakan pendukungnya 01 Pak Anies Baswedan, yang hari ini sampai hari ini mereka masih percaya kalau Pak Anies itu nanti dilantik menjadi presiden. Ini yang kita soroti sama-sama tentang Ketua KPU Hasyim Asyari yang salah menyebut angka tanggal, harusnya tanggal 20 tapi nyebutnya tanggal 22. Apakah ini adalah sebuah kesalahan yang tidak disengaja atau memang saking ruwetnya ya beban pikiran yang ada di kepala oleh seorang Hasyim Asyari sehingga ada banyak kesalahan yang lalu-lalu juga terjadi. Ada apa dengan Hasyim Asyari? Apakah ini soal jadwal yang begitu mepet ya, dan harus ini deadline ini harus segera diselesaikan begitu? Akhirnya ada detail-detail yang tidak diperhatikan sehingga luput, kemudian menjadi sebuah pantauan dari netizen, dan netizen itu sangat jeli mana kesalahan-kesalahan yang terjadi ya. Baik ya teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap kalem, santai, kita nikmati aja hari-hari ini menuju masa transisi pergantian presiden, dan kita selalu berharap presiden yang akan datang bisa mengemban tugas dengan sangat baik dan membawa Indonesia menuju yang ke arah yang lebih baik. Itulah keinginan kita semua ya. Wassalamualaikum.